Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim, para asatidz, khusus para guru-guru kita yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur dan taat kepada Allah, diberi keberkahan dan rahmatnya Allah. Terkhusus untuk Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta jajarannya, yang semoga senantiasa juga diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, yang saya hormati, para jamaah salat subuh Masjid Jami Ar-Rahmah, yang mudah-mudahan kita semuanya pada pagi hari ini senantiasa mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari sama-sama kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, limpahan rahmat, taufik dan inayahnya, atas kenikmatan yang luar biasa besar, nikmat iman dan Islam, sehat walafiat badan kita, ya mudah-mudahan rohani kita, ya jiwa kita, hati kita juga sehat. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini ya Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka belajar bersama-sama, ya. Belajar bersama-sama dalam kajian Ahad pagi, yaitu 15 Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat keridhaannya dan keberkahannya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan alam manusia pilihan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita juga tercurahkan, tersampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini ya kita akan mengulas ya tentang keutamaan dan kehebatan di dalam bulan Muharram. Walaupun saat ini ya dari awal tahun baru Hijriah sudah kita sampai kepada setengah dari bulan Muharram. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini ya, saya baca kitab I'anut Thalibin ya, dari syarah dari Fathul Mu'in. Di dalam kitab ini diterangkan tentang keutamaan dan suatu peristiwa-peristiwa yang ada di dalam bulan Muharram, termasuk di hari Asyura yang telah kita lewati kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dapat menjadi bekal kita ya di dalam mempelajari dan semangat lagi untuk belajar tentang keagamaan untuk bekal kita dari dunia menuju akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemahaman kepada kita, ya, bekal ilmu kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan al-Fatihata ila hadri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksusan mu'alif hadal kitab. Kita ke Rasulullah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksusan ila mu'alim Syafi'i Hadami. Bagi subhanallah ki Ali Zizdi. Bagi syahid. غفر لهم ذنوبهم وواسع مدخلهم وكرم نزلهم شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dan kita mengaji kitab ini Allah senantiasa memberikan kita kebahagiaan nanti di dunia sekarang dan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman ya yang kita sudah pada mengenal tentang beberapa ya keutamaan kemuliaan 4 bulan di dalam 1 tahun ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tazlimu ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu ada 12 bulan. Ya. Yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dulu, zaman azali. Yang pada waktu itu Allah menciptakan beberapa langit dan beberapa bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, yang dimuliakan ya. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tazlimu, maka janganlah kalian menzalimi, menganiaya diri kalian ya bihina'ang anfusakum. Janganlah kalian menzalimi, berbuat zalim pada diri kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya telah
menjelaskan, telah menetapkan di dalam Al-Qur'an, ya, surat At-Taubah ayat 36, bahwa di dalam 1 tahun itu adalah berjumlah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan yang berturut-turut, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang agak lompat-lompat yaitu sampai bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Emangnya bulan lain enggak mulia? Ya, semua bulan mulia. Tapi kalau Allah yang berbicara, ya pasti ada yang istimewa, yang teristimewa, yang mulia, ya. Enggak ada bulan yang paling mulia kecuali bulan suci Ramadan. Nah, ini ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, termasuk bulan ini, bulan Muharram. Kita sudah masuk di pertengahan bulan Muharram. Di bulan Muharram ini, ya, kita apa? Untuk apa? Menambah, memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, karena para ahli tafsir mengatakan kalau seseorang itu berbuat amal soleh, pasti di bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi di bulan ini kok orang itu, ya, berbuat keburukan, Allah juga akan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Karena bulan ini bulan yang mulia, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilarang untuk saling bermusuh-musuhan. Ya, di bulan Muharram dilarang untuk saling bermusuh-musuhan, saling, ya, berbuat keburukan kepada orang lain, menganiaya, menzalimi orang lain, termasuk juga menzalimi diri sendiri. Nah, dikatakan bulan haram, ya, bulan yang dilarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya ini bulan. Nih, termasuk bulan Muharram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadisnya mengatakan juga, ya, bahwa keutamaan Muharram itu luar biasa, ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyamil muharram, seutamanya siam adalah Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail, dan seutamanya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi bulan Muharram bulan yang utama setelah bulan suci Ramadan. Dan termasuk salat yang lebih utama adalah salat malam, salat sunnah malam setelah salat fardu. Misalkan tadi Bapak semalam, ya, sholat tahajud, ya, sholat taubah, sholat hajat, ya, sholat witir, ya, di bulan ini itu termasuk utamanya sholat sunnah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab I'anul Talibin juz 2 halaman 265 bahwa ada kesunahan-kesunahan, walaupun ini hadisnya dhaif, ya,
Hadis dhaif boleh ya dipergunakan untuk dalam amal kebaikan ya. Dan termasuk juga yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Termasuk ya ada seorang ulama besar ya dari Jawa Tengah ya, Syekh Abdul Hamid Al-Quds ya, di dalam kitabnya juga menerangkan bahwa ada amal-amalan ya yang dilakukan, yang sebaiknya dilakukan di bulan Muharram, termasuk adalah di hari Asyura yang telah kita lewatin kemarin. Tapi nggak masalah. Ini nanti ya untuk menjadikan tambahan ilmu buat para jamaah agar mengetahui tentang amal-amal apa saja yang dilaksanakan ya, diamalkan pada bulan-bulan Muharram. Ya. Yang pertama, amalan-amalan yang sebaiknya dikerjakan di bulan Muharram, khususnya di hari Asyura, ya. Yang pertama adalah yaitu as-sholatu, memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah apa aja? Baik sholat sunnah yang dilakukan pada waktu pagi ya, maupun sholat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, maupun sholatul lail, sholat malam ya, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Memperbanyak sholat di bulan Muharram. Yang kedua, was-shaumu, yaitu memperbanyak puasa ya. Misalnya kemarin ya, pas tanggal 1 Muharram kita berpuasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Jadi ada kesunahan untuk berpuasa, terkhusus untuk puasa Tasu'a kemarin tanggal 9 ya, itu utama. Setelah itu disambung lagi dengan puasa Asyura hari ke-10 Muharram, itu lebih utama. Terus disambung lagi 9, 10, 11, itu paling utama ya. Jadi 9, 10, 11 itu jos ya. Walaupun yang utama tanggal 10 Muharram, tapi kalau cuma tanggal 10 Muharram ya, kurang ini apa, walaupun itu boleh tapi sebaiknya diselingi sebelum dan sesudahnya. Sesudahnya Asyura berarti tanggal 9 namanya hari Tasu'a. Setelah Asyura tanggal 11. Nah, gitu ya. Jadi 9, 10, 11. Misalkan puasa tanggal 10 aja boleh? Boleh. Enggak ada yang larang. Ya. Tapi di dalam keterangan sebaiknya ya dilakukan 3 hari, 9, 10, 11. Enggak cuma puasa Asyura saja, takutnya menyamai kebiasaan orang-orang Yahudi zaman dulu. Nah, gitu. Ya, walaupun itu boleh. Jadi memperbanyak puasa sunnah. Apalagi yang puasa-puasa yang sangat dianjurkan, puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Nah, termasuk juga puasa Ayyamul Bid, puasa mutih ya. Ya bersyukur kalau hari ini ya Bapak Ibu lagi puasa Ayyamul Bid tanggal 15 Muharram versi pemerintah Muhammadiyah. Versi NU masih tanggal 14. Tinggal milih yang 14 apa yang 15 hari ini. Serah, yang penting apa? Puasa. Nah, itu tinggal pilih, yang penting mah bisa laksanakan puasa sunnah. Terus yang ketiga, wasilaturrahim di bulan Muharram, khususnya
dari Asyura itu memperbanyak silaturahim, ya, silaturahim kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, jamaah kita, ya, memperbanyak silaturahim, menyambung tali persaudaraan, biar nggak ada yang musuh-musuhan, biar nggak ada yang jengkel-jengkelan, marah-marahan sesama ustadz, ngambek-ngambekan, ya, gara-gara beda paham, nasab lah nasib nggak karuan, ya, sesama jamaah-jamaah majelis taklim musuh-musuhan gara-gara beda pemahaman, ya, itu dihilangkan, ya. Kita jalin silaturahim, ya, jangan silaturahmi mah nyambung mangan, ya, makan doang, ya nggak apa-apa lah silaturahmi dah, ya, silaturahim, memperkuat namanya jalinan ukhuwah Islamiyah, apalagi sama muslim. Sama muslim nggak jarang senyum, ya, gimana ketemu saudaranya kayaknya cemberut terus, sekali senyum lah, kan gratis senyum nggak bayar, ya, senyum lah, ya, karena senyum termasuk adalah sodakoh, nggak bisa sodakoh pakai ini, ya, pakai senyum aja nggak apa-apa, ya. Terus apa? Wassodakotu, memperbanyak sodakoh. Nah, tadi termasuk senyum juga sedekah. Ketemu saudaranya senyum. Nah, sedekah itu termasuk, ya. Ya, syukur-syukur bisa berinfak, harta yang kita miliki sebagian kecil kita infakkan, kita dermakan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita semampu kekuatan kita, ya. Punya ini, punya itu, ya silahkan kasih, ya, bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya syukur bisa mengasih yang lebih, yang enggak punya beras kasih beras, ya, yang enggak punya makanan kasih makanan, ya, yang lagi kekurangan ini kasih bantu. Nah, itu namanya berbanyak sedekah. Ya, kalau semuanya itu enggak kita bisa lakukan, ya udah terserah kemampuan kita. Punya ilmu, ya sedekah ilmu. Punya tenaga, sedekah tenaga. Ya, pemikiran, sedekah pemikiran, ide-ide untuk kemajuan masjid misalkan, itu juga termasuk sedekah, enggak harus dinilai dengan harta benda. Nah, gitu. Terus selanjutnya adalah wal iktisalu, yaitu melakukan mandi sunnah, ya, bulan Muharram khususnya tadi kemarin bulan Asyura itu, ya, berbanyak mandi sunnah, ya, mau habis dari pasar mandi lagi, mau ke masjid mandi sunnah, mau kerja mandi sunnah, mandi wajib jangan lupa, habis kerja pagi semalam, ya, mandi wajib. Jangan sunnah doang, wajibnya harus. Nah, jangan lupa habis sholat subuh lupa mandi janabatnya. Nah, jangan lupa itu, ya. Gara-gara pokoknya gitulah, ya. Pokoknya perbanyak mandi sunnah, ya. Sunnah apa aja yang sekiranya itu malah menambah kebaikan kita. Terus selanjutnya wal iktihalu, yaitu memotong kuku, ya, yang kukunya panjang-panjang tuh ibu-ibu, ya, jangan biasain itu apa bahasa ngingoni itu, memelihara, ya, mengingoni itu bahasa apa itu, memelihara kuku, walaupun perempuan, ya, karena kukunya panjang-panjang tuh kayak macan, ya, potong aja. Ya, kuku yang panjang-panjang itu buat apa sih kuku panjang-panjang? Buat ngupil. Potong aja. Kan kalau bersih kan enak, ya. Ya, muka bersih, wajah bersih, kukunya bersih, ya.
Enak kan dilihat? Kenapa kalau panjang-panjang tapi hitam? Waduh, mau makan aja jijik. Karena Allah menyukai kebersihan, Allah menyukai keindahan. An-nadzafatu minal iman, at-tahuru minal iman. Kebersihan sebagian dari iman, suci sebagian dari iman. Ayo tunjukkan orang Islam itu bersih. Ya. Dari bersih pakaiannya, ya, bersih fisiknya, bersih kukunya, segalanya bersih. Itu orang Islam, jangan jorok, ya. Selanjutnya adalah waziaratu alim. Berziarah, berkunjung kepada orang yang alim. Berkunjung kepada orang alim, pada guru-guru kita. Nih, yang di rusun, ya, yang kita anggap guru, kunjungi. Kalau cuma kunjungi kasih duit. Benar nggak? Iya. Yang merasa dituakan ilmunya kasih, kunjungi. Yang nggak cuma kunjungi kasih. Beras kayak apa kayak? Ya, misalkan gitu ya. Nah, nggak cuma dikunjungi lah, masa cuma kunjungan doang? Ya kasih kopi apa gula teh. Rasa penghormatan, rasa memuliakan. Para guru-guru kita ya di bulan Muharram ini ya, termasuk itu amal-amal baik ya yang biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu, para ulama-ulama kita yang sudah membiasakan seperti itu. Termasuk juga menziarahi para orang soleh yang sudah meninggal. Ya, cuma yang masih hidup, yang mati pun ya ada kesunahan untuk dikunjungi. Gak cuma dikunjungi, didoain. Cuma berkunjung doang. Assalamualaikum mbah, aku sowan mbah, aku mau rono kuburanmu. Tapi nggak didoain. Cuma berkunjung doang ke kuburan itu pulang. Nah, nggak seperti itu, doain. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh termasuk wali-walinya Allah itu ya, jangan dikira itu mati, ya, jangan dikira itu mati. Jelas sekali di Al-Quran, ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un. Jangan kau katakan, jangan kau kira orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, bahkan hidup. Ya, rohnya hidup. Cuma kehidupannya kita nggak tahu kayak apa. Tuh. Jangan disangkal itu. Itu Al-Qur'an, Allah yang berbicara. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang pernah berjuang di jalan Allah itu, walaupun jasadnya sudah mati, jasadnya sudah mati, tapi rohnya Allah hidupkan kembali. Bahkan juga bisa bisa mendoakan orang yang mendoakannya juga. Nah, itu. Selanjutnya adalah wa'iyadatu maridin, yaitu mengunjungi saudara kita yang lagi sakit. Ya, apabila ada jamaah kita yang lagi sakit, ya enggak cuma di bulan Muharram. Ya, yang udah biasa dilakukan itu para jamaah kita tuh luar biasa, jamaah masjid yang adalah jamaah yang sakit dikunjungi, ya apalagi di bulan Muharram ini, ya itu masya Allah pahalanya sangat besar. Gak cuma dikunjungi, ya dikasih oleh-oleh, ya nggak cuma orang-orang doang. Nah, jadi kebiasaan yang baik itu dilestarikan, dibudayakan, dikunjungi, didoain. Nah, sambil bapak oleh ini Kang. Nah, Bapak, ini sekedar oleh-oleh atau sekedar ini untuk menambah semangat sampean di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong sakit itu semua kehendaknya Gusti Allah. Sakit itu Allah yang nentuin. Ya, sehat pun Allah yang nentuin. Nah, itu. Jadi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah mamsahu rasul yatim, yaitu mengusap, mengelap, ya,
kepala anak yatim, maksudnya ngelus-ngelus dia, ngelus rambutnya anak yatim. Bahasa kita yang nyantunin anak yatim. Ya, walaupun nyantunin anak yatim enggak harus di bulan Muharram, tapi pas momennya itu bagus ya. Nah, itu hal-hal yang positif ya, bagus ya. Jadi ini kebiasaan para ulama kita setiap bulan Muharram, apalagi di hari Asyura itu nyantunin anak yatim, ngusap kepalanya anak yatim, nggak cuma diusap, dikasih tentengan, dikasih amplop, nggak cuma amplop, amplop juga ada isinya, buat jajan. Kan amplop doang kosong buat apa? Ya, iya, di santunan. Paling bagus ya datangin ke rumahnya langsung. Nah, itu bagus, paling bagus. Datang ke rumahnya, kasih amplopnya, kasih tentengannya, lap usap itu kepalanya. Tapi untuk kita mah ya dalam rangka syiar, orang termotivasi untuk semakin bergairah dalam menyentuh anak yatim ya nggak apa-apa kita undang mereka di acara santunan anak yatim. Nah, kita berpikir yang baik-baik saja, ya. Jadi sesuatu yang baik ya kita teruskan, kita lanjutkan, kita tradisikan yang baik. Jadi itu pas, ya. Jadi bahasanya nggak ada namanya lebaran anak yatim, nggak ada. Lebaran cuma ada dua, Idul Adha sama Idul Fitri. Nah, itu hari raya orang Islam. Hari raya orang Islam ada dua ya. Hari raya Idul Adha sama Idul Fitri, nggak ada hari raya anak yatim, nggak ada. Tapi kalau lebaran kan itu kan cuma bahasa kita aja. Pas momennya adalah di bulan Muharram. Kita semangat dalam berkasih sayang kepada anak-anak yatim. Makanya gampangin bahasanya lebaran ya yatim. Padahal ya sebenarnya nggak ada, cuma untuk ini aja. Untuk apa namanya? Pas momennya itu adalah di bulan Muharram gitu. Selanjutnya itu alal iyali. Nah, ini yang penting. Ini yang sahih hadisnya, ya, yaitu melebihkan, meluaskan jatah nafkah kepada keluarganya. Di bulan Muharram nih, ya, yang tadinya jatah buat keluarganya misalkan sehari 20.000, nah, nggak cukup kali 20.000 ya. Ya, tapi kalau bagi saya cukup karena duitnya nggak ada, itu aja udah. Ya, alhamdulillah ya. Ya, atau 50.000 tambahin 60.000, lah 70.000, 80.000. Nah, khususnya di hari Asyura itu. Khususnya di hari Asyura itu. Itu dilebihkan ya jatah nafkah kita buat anak istri kita. Itu luar biasa itu pahalanya ya. Lebihin ya, diajak kemana lah yang biasanya nggak pernah jalan-jalan makan keluar, ajak jalan makan keluar. Saya sendiri sudah praktekin kemarin, ya, baca muter kemana lah ya. Yang mana saya sudah jalanin, jadi nggak cuma ngomong, ya. Nah iya, walaupun dibeliin mie goreng atau apa yang penting di hari itu dilebihkan. Mereka itu biar bangga, biar seneng. Nah itu termasuk kesunahan di dalam bulan Muharram, khususnya di hari Asyura. Ya, walaupun sudah lewat nggak apa-apa. Nggak masalah, nggak harus di hari Asyura, masih bulan Muharram. Ya, ya kita perbanyak, udahlah. Ya nggak cuma di hari itulah, ya tiap hari juga bagus, nyenengin anak istri kan bagus. Ya, tambahin lagi jatahnya, nggak cuma jatah batinnya, lahirnya juga iya, dohirnya, makannya, ya. Segala macam kebutuhan belanjanya dilebihkan, itu lebih bagus itu ya. Selanjutnya adalah wa qira'atu surat al-Ikhlas alfa marratin. Biasaan para ulama kita yaitu membiasakan membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali.